Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallam, al ulama warathatul anbiya. Para alim ulama, para kiai, para jengan, para asatidz yang berbahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Al-Fakir menyampaikan tadi di atas sebuah ayat Al-Quran dalam surat Fatir ayat 28 yang mana ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa para ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, tentang agama dan kitab yang mulia dan sunnah Rasulullah SAW yang agung, dan orang-orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling sempurna, dan ketakwaan dan ketaatannya juga yang paling tinggi, ya, setingkat di bawah para nabi dan Rasulullah. Untuk itulah, dengan posisi dan makam para ulama seperti inilah, maka Al-Fakir menyampaikan bahwa ulama harus menjadi garda terdepan bersama umat dalam memperjuangkan tegaknya syariah secara sempurna dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah, sehingga Islam dan kaum muslimin kembali hidup mulia serta menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat perjuangan menegakkan khilafah, maka khilafah senantiasa ada di tengah kaum muslimin. Dan perjuangan ini diawali oleh para sahabat tentunya, seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, ingat, sungguh Nabi walaupun sudah wafat, tapi agama ini harus ada yang menjalankan. Maka Abu Bakar merupakan salah seorang ulama di kalangan para sahabat, menunjukkan bagaimana concern beliau bahwa perkara khilafah adalah perkara yang sangat urgent. Dengan adanya kepemimpinan dan negara untuk menekan agama Allah adalah fi ghayatul ahamiyah. Begitu juga khilafah, begitu juga khalifah setelah beliau, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nyatakan la Islam illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarati, wala imarati illa bi ta'ah. Ini menunjukkan betapa konsennya para sahabat dan ulama setelah beliau tadi dalam masalah kepemimpinan ini. Dan masih banyak lagi makalah-makalah sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa konsennya mereka dalam masalah kepemimpinan dan sekaligus perjuangan. Karena para sahabat adalah ulama pertama yang mewarisi ilmu para nabi dan perjuangan Nabi SAW. Imam Abdul Ma'la Al-Juwaini yang merupakan guru Imam Syafi'i mengatakan bahwa ulamaul bilad ulatul bilad ibad. Ulamanya negeri-negeri adalah penguasanya masyarakat, penguasanya umat. Ini menunjukkan pentingnya ulama. Ada juga ungkapan bahwa para penguasa itu menjadi pemimpin rakyat. Namun para ulama lah yang menjadi penguasa raja-raja. Ulama yang harus menunjukkan kepada para penguasa, dan ulama lah yang harus mengarahkan. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ulama dalam menegakkan khilafah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ulama wa fadil, terkait dengan perjuangan penegakan khilafah Islam di Nusantara, maka kita melihat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah besar perjuangan bangsa Indonesia. Setelah daulah khilafah Islamiyah diruntuhkan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924, maka pada tanggal 4 Oktober 1924 di Surabaya terbentuklah sebuah komite khilafah yang diketuai oleh Wonosoedirojo, ya dengan wakil ketua Kiai Haji Wahab Hasballah yang kemudian menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kemudian juga ada Hos Cokroaminoto dari Syarikat Islam. Ada Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan pembentukan komite khilafah ini adalah ikut menuntut pengembalian kembali khilafah Utsmaniyah. Dan kita melihat bahwa kongres ini memang sangat luar biasa.
karena dihadiri oleh 68 organisasi Islam yang mewakili pusat ataupun cabang, dan juga dihadiri oleh ulama-ulama dan ribuan umat Islam yang lain. Kemudian pada bulan Mei tahun 1926, Ki Haji Cokroaminoto juga dari Syarikat Islam mengikuti Kongres Dunia Islam di Kairo pada bulan Mei tahun 1926, dan salah satu agendanya adalah membicarakan perjuangan khilafah dengan umat Islam sedunia. Meskipun kita melihat bahwa perjuangan khilafah mengembalikan kembali khilafah di Nusantara ini cukup singkat dan kemudian lenyap, tergerus arus perjuangan nasionalisme. Namun fakta sejarah ini harus kita ungkap, dan supaya tidak ada rantai yang terputus dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Eksistensi sejarah umat Islam Indonesia dalam perjuangan khilafah telah diamini oleh para sejarawan Indonesia maupun Barat, di antaranya seperti yang dinyatakan oleh Profesor Delian Nur, ya, yang beliau menyatakan bahwa umat Islam Indonesia tidak hanya berminat dalam masalah khilafah, tapi juga merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Namun sayang sekali bahwa perjuangan khilafah di Indonesia saat itu berangsur-angsur hilang, tergantikan oleh perjuangan nasionalisme. Dilupakannya perjuangan personal khilafah dan umat Islam di Indonesia karena terjadi perubahan orientasi perjuangan sejumlah pergerakan massa itu. Dan perjuangan ini lebih fokus kepada persoalan sosial dan pendidikan oleh sebagian ormas-ormas Islam saat itu. Selain itu, perselisihan paham yang telah terjadi antara kelompok dan kemudian memperuncing sehingga persoalan khilafah yang semula menjadi perjuangan bersama akhirnya ditinggalkan. Sungguh sayang sebuah perjuangan yang dicita-citakan oleh para pendahulu ulama di negeri ini berhenti saat itu. Namun kita melihat bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia yang kedua di awal abad 21 ini mulai bergeliat dan direspon oleh umat Islam yang makin hari makin meningkat. Hal ini misalnya ditandai dengan pernah diselenggarakannya Muktamar Ulama Nasional tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana menegakkan kembali khilafah Islam. Dan alhamdulillah acara tersebut pada tahun 2009 diikuti oleh kurang lebih sekitar 6.000 ulama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ayo ulama al-fadil, kalau kita melihat bahwa sebagainya perjuangan untuk memperjuangkan khilafah bukanlah perjuangan sekelompok umat Islam saja, atau misalnya hanya dilakukan oleh Hizbut Tahrir saja yang telah dibubarkan, yang telah dicabut di HP-nya. Tapi ini harusnya menjadi bagian dari perjuangan semua komponen umat Islam. Karena kewajiban mengangkat khilafah adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat khilafah, mengangkat khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan akal. Khusus dalam lingkup 4 mazhab Ahlussunnah, para imam mazhab yang 4 juga telah sepakat bahwa imam atau khalifah itu fardu, dan bahwa kaum muslimin mestilah mempunyai seorang khalifah yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong yang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin adalah waktu yang sama di seluruh dunia, tidak boleh mempunyai 2 imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan. Hal ini dipahami bahwa menegakkan khilafah memang fardu kifayah bagi orang yang memiliki kemampuan maupun yang tidak memiliki kemampuan. Wajib melibatkan diri hingga perkara yang termasuk fardu kifayah ini terselenggara secara sempurna. Hanya saja, orang yang memiliki kemampuan dituntut lebih dibandingkan yang tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika diduga kuat, kewajiban itu tidak boleh ditunaikan secara sempurna kecuali dengan keterlibatan orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan, maka kewajiban kifayah itu tersebut bisa berubah menjadi fardu ain atas orang-orang itu. Begitu pula menegakkan khilafah, kewajiban ini juga tidak akan boleh atau tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan keterlibatan para ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan. Atas dasar itu maka hukum fardu kifayah berubah menjadi fardu ain bagi mereka untuk melibatkan diri dalam perjuangan menegakkan khilafah Islam dalam sebuah partai politik Islam yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Selama belum tegaknya khilafah Islam, maka dosa ini tetap melekat pada seluruh kaum muslimin, kecuali bagi mereka yang terlibat dan mendukung perjuangan agung dan mulia ini. Adapun yang mereka tidak melibatkan diri, melakukan pengabaian atau bahkan menghalang-halangi penegakan khilafah yang hak, maka tidak akan pernah mampu dan luput dari siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, bersyukur kepada Allah bahwa perjuangan khilafah ini akan diperjuangkan oleh para ulama. Karena ulama
pemimpin di negeri ini. Jadi sebenarnya bola ini sebenarnya di tangan kita semua. Dan semua ini tergantung kepada para ulama apakah ingin berjuang untuk menegakkan daulah khilafah atau kita akan melihat bahwa Indonesia bisa saja akan menjadi negara sekuler seperti di Turki saat itu. Dan untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir sendiri dan para ulama semua, marilah kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Demikian yang Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.